Plato berguru pada Socrates, Aristoteles berguru pada Plato. Sebuah rantai kefilsufan yang sungguh takdir. Kendati berada di rantai yang sama, nantinya akan kita dapati bahwa mereka memiliki pemikiran yang berbeda tentang kehidupan dan dunia ini. Lahir di Makedonia pada 384 sebelum Masehi, setelah menjadi murid Plato, Aristoteles melakukan perjalanan dan bekerja sebagai pengajar untuk Alexander the Great. Ia membangun institusi pendidikan atau sekolah di Athena yang dinamakan Lyceum. Pada masanya, tempat ini adalah pusat pendidikan paling dikenal. Dari tempat inilah ia mengirimkan para peneliti yang nantinya kembali membawa informasi tentang politik, masyarakat, bahkan biologi. Perpustakaan juga dibangunnya pada masa ini. Di saat Plato lebih nyaman untuk berfilsafat dengan duduk di kursi, Aristoteles lebih senang untuk menjelajahi dunia yang dapat dirasakannya. Dia tidak setuju dengan theory of forms yang diajukan Plato. Daripada melihat sesuatu yang abstrak, Aristoteles lebih memilih untuk mengamati langsung dunia yang ada di sekitarnya dengan teliti dan hati-hati. Untuk memahami apa itu kucing, maka lihat saja kucing yang ada. Tidak perlu memikirkan ide dasar dan abstrak dari apa itu kucing yang tidak bisa diindrawikan. Socrates, Plato, dan Aristoteles, mereka semua menanyakan hal yang sama. Bagaimana seharusnya kita menjalankan kehidupan? Secara sederhana, Aristoteles menjawab, mencari dan menjadi bahagia. Satu pertanyaan dan jawaban dasar inilah yang akan kita coba pahami. Aristoteles menulis sebuah buku yang berjudul Nicomachean Ethics. Ia dedikasikan untuk putranya Nicomachus. Dalam buku itu kita dapati sebuah penggalan. One swallow does not make a summer. Yang berusaha Aristoteles terangkan dalam ungkapan itu adalah bahwa 1, 2, atau mungkin 3 hal kecil tidak dapat membuktikan atau menjamin suatu hal. Misalnya, satu momen kita merasa senang karena dapat pekerjaan atau nilai yang bagus. Apakah itu kebahagiaan atau kesenangan yang sesungguhnya? Tidak menurut Aristoteles. Baginya, untuk menggapai true happiness bukanlah tentang sekedar momen-momen kecil, melainkan sebuah proses dan perjalanan hidup itu sendiri. Lantas, apa sih yang dimaksud bahagia versi Aristoteles? Mungkin dengan pergi liburan, nonton film kesukaan, atau berkumpul bersama teman membuat kita bahagia. Atau mungkin sekedar membaca buku dan menikmati kesendirian di ruang pribadi kita. Hal itu memang bisa menyenangkan, tetapi hal semacam ini bukanlah kebahagiaan yang sesungguhnya, setidaknya dalam versi Aristoteles. Aristoteles menggunakan istilah eudaimonia, yang sebenarnya kurang tepat diterjemahkan sebagai kebahagiaan. Maknanya jauh lebih dalam dan objektif ketimbang sekedar singkat dan berlalu. Agak lebih tepat jika kita mengartikan eudaimonia dengan kesuksesan atau hidup yang berjalan baik. Lalu bagaimana cara menggapai eudaimonia atau kehidupan yang baik ini? Aristoteles sangat yakin bahwa pada dasarnya manusia punya fungsi atau tujuan. Untuk memahami ini, coba kita bandingkan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Jika diamati, manusia dan hewan sangat berbeda dalam kemampuan berpikir dan bertindak. Manusia mempunyai kekuatan akal yang jauh berbeda dengan hewan. Bagi Aristoteles, inilah fungsi dan tujuan manusia, dan inilah bagaimana semestinya kita menjalani kehidupan, yakni menggunakan kekuatan akal hingga mencapai potensi terbaik kita. Inilah cara terbaik kita dalam menjadi manusia. Maka untuk mencapai eudaimonia, Aristoteles mengajukan bahwa sejatinya yang bisa dan perlu kita benahi adalah diri kita sendiri. Mengapa demikian? Karena kendati kita bisa memilih cara dan tujuan hidup kita, dalam perjalanannya, entah musibah atau faktor apa yang datang dari luar, kita tidak mampu mengendalikannya. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri, menjadi manusia yang baik dan pas pada setiap keadaan. Maka,
Yang sejatinya perlu kita fokuskan adalah membenahi diri, yang jika kita melakukannya, maka akan dapat memperbesar kemungkinan dalam meraih eudaimonia. Pada dasarnya, bagaimana cara kita menjalani hidup adalah memahami arti hidup itu sendiri. Kenapa kita ada dan bagaimana kita harus menjalani apa yang ada. Kita adalah individu, namun nyatanya kita juga hidup dengan alam dan keadaan sosial sekitar kita. Alam dan keadaan sosial kita dapat mempengaruhi kita, dan sulit bagi kita untuk mengendalikan sesuatu yang di luar kuasa kita. Pada akhirnya, untuk mencapai hidup yang sukses dan bahagia atau eudaimonia, kita mesti benahi diri sendiri sebagai fokus utama. Karena dengan cara inilah kita berusaha untuk meraih potensi terbaik.